Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 22 Juli 2024 merupakan pesta Santa Maria Magdalena. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allah.
bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau, ya Haleluya, haleluya, haleluya. Katakanlah Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1, 11 hingga 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mencari Tuhan dengan iman. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Senin pada pekan biasa yang ke-16. Hari ini kita juga merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Sekilas dalam Kidung Agung pada bab 3 ini mengisahkan tentang seorang mempelai yang sedang mencari kekasihnya. Bagaimana penyair Kidung Agung ini begitu peka melihat keindahan alam, situasi kota, menggambarkan detil-detil situasi pencarian yang tiada henti demi sang kekasih. Sementara dalam Injil Yohanes bab 20 mengisahkan tentang Maria Magdalena, di mana ia saat pagi-pagi benar, bisa kita bayangkan sekitar subuh, ketika hari masih gelap, ia pergi ke makam Yesus. Dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur, sehingga membuat Maria menangis. Sambil menangis ia melihat ke dalam kubur, dan kemudian tampaklah 2 malaikat berpakaian putih berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, korelasi dari kedua bacaan ini terletak pada satu kata, yaitu mencari. Saat itu para murid kebingungan, bahkan Maria Magdalena pun memiliki pemikiran yang sama, bahwa jenazah Yesus dibawa pergi atau hilang entah kemana. Sebuah pemikiran manusiawi di mana orang-orang yang dekat dengan Kristus ini masih belum memiliki iman yang benar bahwa Kristus akan bangkit pada hari ketiga seperti yang dia katakan. Tetapi kesedihan terlalu menutupi iman mereka hingga perkataan Kristus belum meresap dalam hati mereka, sehingga mereka masih mengusahakan dengan kekuatan sendiri bahwa Yesus harus dicari, Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri orang, Yesus adalah Mesias yang seharusnya membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Roma. Ternyata Yesus yang dimaksud berbeda jauh dari apa yang mereka bayangkan. Yesus sungguh bangkit, tetapi Maria Magdalena masih belum menyadari ketika Yesus menyapanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Sekilas kita akan teringat kembali pada nas Kidung Agung yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, di mana Maria Magdalena seumpama seorang mempelai yang sedang mencari kekasihnya. Kekasih yang pergi, bersembunyi, menghilang, sehingga ia harus dicari bagaimanapun caranya. Ia harus ditemukan karena rasa cinta sang mempelai pada kekasihnya. Cinta yang besar terhadap sang guru membuatnya serupa dengan sang mempelai yang mencari Tuhan, seolah Tuhan adalah manusia yang hilang dan harus dicari. Ini dibuktikan dari perkataan Maria yang mengatakan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Itu dikatakan Maria karena ia menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Seketika mata hati Maria terbuka ketika Yesus menyebut namanya Maria, dan Maria menanggapinya dengan kesadaran penuh bahwa yang dihadapannya adalah gurunya sendiri, Tuhan Yesus, yang ia sapa dalam hidup sehari-hari sebagai Rabuni. Baik bacaan pertama dan kedua memberikan kita pemahaman bahwa kemanusiaan kita membuat Tuhan yang Maha Kuasa seolah-olah butuh perhatian atau butuh perlakuan seperti kita manusia yang penuh keterbatasan. Kita menganggap Tuhan sebagai alat semata untuk melenyapkan sementara masalah-masalah yang kita miliki. Padahal Tuhan lebih dari masalah-masalah itu. Padahal Tuhan sudah lebih dahulu mengatakan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita semua pada akhir zaman. Namun, apa yang telah kita buat?
Dalam hidup sehari-hari, banyak orang beriman, lebih-lebih beriman Katolik. Banyak yang menyalahkan Tuhan atas segala masalah yang mereka terima. Ketika dalam derita dan sedih, memang baiknya kita mencari Tuhan, tetapi bukan mencari Tuhan untuk menjadi salep oles, untuk meredakan rasa sakit otot. Ya, ibaratnya demikian. Kita menjadikan Tuhan sebagai pereda masalah-masalah kita. Kita jarang sekali mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang meraja dalam hidup kita. Kita lebih banyak mengandalkan diri sendiri. Bahkan ada kepercayaan lain yang beranggapan bahwa Allah harus dilindungi sedemikian rupa sehingga harus dibela dari segala penistaan, dari segala hinaan, dari segala cacian. Tidaklah demikian. Tuhan kita tidak butuh pembelaan. Tuhan kita sangat membutuhkan belas kasih kita untuk mengubah pola pikir manusiawi kita ke pola hati kita yang rohania. Caranya konkret, dengan sepenuh hati tanpa ada rasa ragu, meletakkan dasar pemikiran kita sendiri jauh-jauh dengan menempatkan pemikiran Tuhan di dalam hati kita. Katakan dalam diri kita bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, lebih dari masalah-masalah kita. Carilah Tuhan dengan mata iman. Kitalah makhluk paling lemah yang membutuhkan Tuhan, pembelaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita sebagai manusia beriman tidak lari dari masalah, melainkan menghadapinya dengan penuh iman bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan membangkitkan kita dari segala masalah-masalah, sama seperti Dia yang bangkit dari kematian. Maka dari itu, saudari-saudara terkasih, jangan pernah menjadikan iman sebagai ritus belaka. Jadikanlah iman sebagai benteng dan kekuatan. Mungkin kita akan pernah lengah menjadi Maria yang tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hadir di hadapannya. Kita mungkin pernah lengah ketika masalah menghimpit kita. Kita menyalahkan Tuhan. Tidak apa-apa, itu sangat manusiawi. Tetapi ketika Tuhan telah menyatakan dirinya, acap kali dari hal-hal kecil, dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga kita, dari tempat kerja dan lain sebagainya, segera sadari, ya Tuhanku dan Allahku. Sama seperti Thomas yang menyesali dirinya yang penuh keraguan. Sama seperti Maria yang menyesali keraguannya pada Tuhan dengan lekas menyadari bahwa Tuhanlah guru yang menyadarkan kita untuk bangkit dari apapun. Maka dari itu, pertanyaan refleksi yang dapat kita pertanyakan adalah, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menjadikan Yesus sebagai guru dan Tuhan kita? Selanjutnya, bagaimana cara kita memperlakukan Yesus yang adalah guru dan Tuhan melalui perbuatan konkret kita sehari-hari? Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan. Dampingilah hidup kami agar kami dapat merenungkan dan mewartakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah kedegilan hati kami apabila dalam menghadapi pencobaan kami masih mengandalkan diri sendiri, bukan pada Engkau yang Maha Kuasa atas segala masalah-masalah hidup kami. Sebab Engkaulah Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.